Halo, perkenalkan nama saya Dea Fasa Saragi dengan NIM 11S21017. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan eh, hasil pembelajaran saya pada mata kuliah Manajemen Project Teknologi Informasi pada week 13 sesi 1, di mana saya telah mempelajari Project Procurement Management atau Project Manajemen Pengadaan. Di mana tujuan pembelajaran pada sesi kali ini adalah mahasiswa mampu memahami aspek-aspek dalam pengelolaan pengadaan pada proyek, dan mahasiswa mampu memahami cara dan strategi dalam melakukan pengadaan pada sebuah proyek. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari Project Risk Management, di mana Project Risk Management memiliki beberapa proses. Yang pertama, Plan Risk Management, Identify Risk, Perform Qualitative Risk Analysis, Perform Quantitative Risk Analysis, dan Plan Risk Response, yang akhirnya akan dimonitoring dan dikontrolling dengan proses control risk. Itu akan berjalan selama project start sampai project finish. Manajemen pengadaan proyek dapat dikatakan penting. Kenapa? Karena pengadaan berarti memperoleh barang dan jasa dan atau jasa dari sumber luar, atau istilah lainnya termasuk pembelian dan outsourcing. Para ahli memperkirakan bahwa pengeluaran global untuk perangkat lunak dan layanan komputer akan terus tumbuh. Di sini Gartner memperkirakan nilai industri TI global pada tahun 2014 mencapai 3,8 triliun dolar, dan orang-orang terus memperdebatkan apakah outsourcing lepas pantai atau offshore membantu negara mereka sendiri atau tidak. Kita juga kenal istilah onshore, maksudnya outshore, tapi di negara sendiri mencari low paid workers untuk mengerjakan. Ada beberapa perdebatan outsourcing. Salah satunya adalah beberapa perusahaan seperti Walmart lebih memilih untuk tidak melakukan outsourcing sama sekali, sementara yang lain banyak melakukan outsourcing. Kemudian GM baru-baru ini mengumumkan rencana untuk beralih dari outsourcing 90% layanan TI menjadi hanya 10%. Kemudian ada juga sebagian besar organisasi melakukan beberapa bentuk outsourcing untuk memenuhi kebutuhan IT mereka dan menghabiskan sebagian besar uang di negara mereka sendiri. Dan yang terakhir, tenaga kerja sementara AS terus bertambah karena orang-orang bekerja untuk agen pekerjaan sementara, sehingga mereka dapat lebih mudah berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Sementara hal tersebut, IT outsourcing market juga terus bertumbuh. Salah satunya ada pada perusahaan AS yang mana mereka mentransfer lebih banyak pekerjaan ke luar negeri, terutama di bidang infrastruktur TI, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, dan proses inovasi. India, China, dan Filipina adalah lokasi pilihan untuk outsourcing, dan Amerika Latin semakin populer. Kekurangan personal yang memenuhi syarat, bukan penghematan biaya, adalah alasan utama outsourcing global layanan IT. Kenapa kita harus melakukan outsource? Salah satu alasannya adalah untuk mengakses keterampilan dan teknologi. Kemudian untuk mengurangi biaya tetap dan berulang, dan juga untuk memungkinkan organisasi klien fokus pada bisnis intinya, untuk memberikan fleksibilitas, dan untuk meningkatkan akuntabilitas. Dalam melakukan manajemen pengadaan, kita harus memahami apa itu kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang saling mengikat, yang mewajibkan penjual untuk menyediakan produk atau layanan tertentu dan mewajibkan pembeli untuk membayarnya. Kontrak juga dapat memperjelas tanggung jawab dan mempertajam fokus pada kiriman utama proyek. Karena kontrak mengikat secara hukum, maka lebih banyak pertanggungjawaban untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum pada kontrak. Terdapat 4 proses manajemen pengadaan proyek, di mana Project Procurement Management ini mendapatkan barang dan jasa untuk suatu proyek dari luar organisasi tersebut. 4 prosesnya adalah yang pertama, Planning Procurement Management, Conducting Procurement, Controlling Procurement, dan Closing Procurement. Akan saya jelaskan secara detail. Yang pertama adalah Planning Procurement Management. Proses ini adalah proses mengidentifikasi kebutuhan proyek mana yang paling dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau layanan di luar organisasi. Jika tidak perlu memberi produk atau layanan apapun dari luar organisasi, maka tidak perlu melakukan proses manajemen pengadaan lainnya. Di sini kita harus memahami apa itu jenis kontrak. Beberapa tipe kontrak ada, salah satunya yaitu fixed price or lump sum kontrak, yaitu total harga tetap untuk produk atau jasa yang sudah dipastikan dan didefinisikan dengan pasti. Yang kedua ada cost reimbursable kontrak,
di mana ini adalah pembayaran pada penjual berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan. Kemudian ada time and material contract, yang mana ini hybrid untuk harga tetap dan biaya yang bisa dikembalikan yang seringkali digunakan oleh konsultan. Dan yang terakhir ada unit price contract. Ini membutuhkan pembeli untuk membayar biaya yang ditentukan sebelumnya per unit layanan. Sebuah kontrak tunggal sebenarnya dapat mencakup keempat kategori ini jika masuk akal untuk pengadaan tertentu tersebut. Kita juga harus memahami klausul kontrak. Kontrak harus menyertakan klausul khusus untuk memperhitungkan masalah khusus proyek, yang mana ini dapat membutuhkan berbagai pendidikan atau pengalaman kerja untuk hak membayar yang berbeda. Klausul terminasi adalah klausul kontrak yang memungkinkan pembeli atau pemasok untuk mengakhiri kontrak. Selain itu, kita juga harus memahami apa tools dan teknik yang kita gunakan untuk purchase and acquisition planning. Yang pertama ada expert judgment, di mana ini adalah pendapat pakar. Yang kedua market research atau research pakar. Dan yang ketiga adalah make or buy analysis, teknik manajemen umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi harus membuat atau melaksanakan produk atau jasa tertentu di dalam organisasi atau membeli dari orang lain. Di sini ada contoh make or buy atau membuat atau membeli. Kita asumsikan bahwa kita menyewa item yang kita butuhkan untuk sebuah proyek seharga $800 per hari. Untuk membeli item biayanya $12.000 ditambah biaya operasional harian sebanyak $400 per hari. Maka berapa lama waktu yang dibutuhkan agar biaya pembelian sama dengan biaya sewa? Solusinya adalah kita harus membuat persamaan sehingga kedua opsi pembelian dan sewa sama. Dalam contoh ini, gunakan persamaan berikut, di mana persamaannya adalah D sama dengan hari. Jadi misalkan D adalah jumlah hari untuk menggunakan item, maka kita akan mencari D tersebut, di mana rumusnya tadi untuk membeli item biayanya $12.000 ditambah biaya operasional harian $400 per hari. Maka $12.000 ditambah $400 per hari tadi, D sama dengan $800 per harinya tadi yang D. Maka kita kurangi $400 di kedua sisi persamaan, maka didapatkan $12.000 sama dengan $400. Maka kita bagi kedua sisi dengan $400 lagi, dan hasilnya adalah D sama dengan 30. Jika Anda membutuhkan barang tersebut selama lebih dari 30 hari, maka lebih ekonomis untuk membelinya. Dalam manajemen pengadaan juga kita harus memahami dokumen rencana pengadaan, di mana ini menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan dikelola, mulai dari mengembangkan dokumentasi untuk melakukan pembelian dari luar atau akuisisi hingga penutupan kontraksi bervariasi berdasarkan kebutuhan proyek. Selain itu ada juga Contract Statement of Work atau SOW, di mana inilah pernyataan kerja yang merupakan deskripsi pengerjaan yang diperlukan untuk pengadaan. Jika SOW digunakan sebagai bagian dari kontrak untuk mendeskripsikan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk kontrak tertentu, itu disebut pernyataan kontrak kerja. SOW adalah jenis pernyataan ruang lingkup yang memberi bidder atau penawar pemahaman yang lebih baik tentang ekspektasi pembelinya. Di sini dapat kita lihat contoh dari SOW. Terdapat dia scope dari si work-nya yang tadi. Kemudian ada juga dokumen pengadaan. Di sini ada request for proposal yang dipakai untuk meminta proposal dari penjual potensial, di mana proposal adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Dan yang kedua ada request for quotes yang digunakan untuk meminta penawaran atau penawaran dari calon pemasok. Bid juga disebut tender atau penawaran adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual dengan memberikan harga untuk barang standar yang ditentukan dengan jelas oleh pembeli. Dapat kita lihat contoh dari request for proposal template di sini. Kemudian kita masuk ke kriteria pemilihan. Di sini sangat penting untuk menyiapkan beberapa bentuk kriteria evaluasi yang sebaiknya sebelum mengeluarkan RFP atau RFQ formal. Dan kita harus waspada terhadap proposal yang terlihat bagus di atas kertas. Dan karena itu kita harus memastikan untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti kinerja masa lalu dan pendekatan manajemen. Kita juga dapat meminta presentasi teknis sebagai bagian dari proposal.
Setelah kita melakukan proses tadi, kita akan masuk ke proses berikutnya, yaitu conducting procurement. Di sini kita akan memutuskan siapa yang akan diminta untuk melakukan pekerjaan itu, dan mengirimkan dokumentasi yang sesuai kepada calon penjual, memperoleh proposal atau tawaran, memilih penjual, dan pemberian kontrak. Pada pendekatan pengadaan, organisasi dapat mengiklankan pengadaan barang dan jasa dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mendekati vendor pilihan, yang kedua mendekati beberapa vendor potensial, yang ketiga beriklan kepada siapapun yang tertarik. Di sini, konferensi penawar dapat membantu memperjelas harapan pembeli. Dapat kita lihat contohnya di sini, sampel dari proposal evaluation-nya, di mana ada beberapa kriteria, dan akan dinilai per proposal 1, 2, 3, dan seterusnya dari proposal yang ada. Kemudian, pemilihan penjual juga sangat penting, di mana organisasi sering melakukan evaluasi awal terhadap semua proposal dan penawaran, dan kemudian mengembangkan daftar pendek penjual potensial untuk evaluasi lebih lanjut. Di sini penjual dalam daftar pendek seringkali menyiapkan penawaran terbaik dan terakhir atau BAFO, atau Best and Final Offer, di mana hasil akhir adalah kontrak yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual terpilih. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu controlling procurement. Di sini kita memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak, yang mana kontrak tadi adalah hubungan hukum, jadi penting bagi profesional hukum dan kontraktor untuk terlibat dalam menulis dan mengelola kontrak. Juga sangat penting bagi manajer proyek dan anggota tim untuk mengawasi perintah perubahan yang konstruktif, yang merupakan tindakan lisan atau tertulis atau kelalaian oleh seseorang dengan otoritas aktual atau nyata yang dapat ditafsirkan dan memiliki efek yang sama seperti perintah perubahan tertulis. Di sini ada beberapa saran untuk mengendalikan perubahan kontrak. Saran yang pertama adalah perubahan pada bagian manapun dari proyek perlu ditinjau, disetujui, dan dokumentasikan oleh orang yang sama dengan cara yang sama, seperti bagian asli dari rencana itu disetujui. Kemudian, dievaluasi dari setiap perubahan harus mencakup analisis dampak. Yang selanjutnya, bagaimana perubahan akan mempengaruhi ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas barang atau jasa yang disediakan. Ini harus didokumentasikan secara tertulis. Anggota tim proyek juga harus mendokumentasikan semua pertemuan penting dan panggilan telepon. Saran yang kedua adalah manajer proyek dan tim harus tetap terlibat untuk memastikan sistem baru akan memenuhi kebutuhan bisnis dan bekerja dalam lingkungan operasional. Kemudian memiliki rencana cadangan dan menggunakan alat dan teknik seperti sistem kontrol perubahan kontrak, tinjauan kinerja yang dilakukan pembeli, inspeksi dan audit, dan sebagainya. Proses yang terakhir adalah closing procurement. Di sini kita melibatkan penyelesaian dan menyelesaikan kontrak yang menyelesaikan semua item terbuka. Jadi di sini tim proyek harus menentukan apakah semua pekerjaan diselesaikan dengan benar dan memuaskan, serta memperbarui catatan untuk mencerminkan hasil akhir. Informasi arsip di sini digunakan untuk di masa mendatang, maka kontrak itu sendiri harus mencakup persyaratan untuk penerimaan dan penutupan formal. Di sini terdapat best practice yang disarankan untuk membuat pengadaan bisa lebih cerdas. Yang pertama, data scientist membangun model prediktif untuk menganalisis tanggal besar terkait keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Dan kenapa kita tidak membuat model proses pengadaan? Karena ekonom perilaku tahu bahwa orang tidak bertindak secara rasional. Kemudian kita juga harus memikirkan mengapa tidak menerapkan irasionalitas untuk keuntungan Anda dalam negosiasi, dan juga crowdsourcing mengumpulkan ide dari sekelompok besar orang. Maka kita harus memikirkan dapatkah ini berlaku untuk beberapa pengadaan organisasi yang kita organisasi kita. Maka kita akhirnya akan mengetahui bahwa manajemen pengadaan proyek melibatkan memperoleh barang dan jasa untuk proyek dari luar organisasi dengan 4 proses yang tadi kita sudah jelaskan. Yang pertama planning procurement, conducting procurement, controlling procurement, dan closing procurement, yang memang seluruh prosesnya harus kita pahami dengan baik. Demikianlah presentasi saya tentang hasil pembelajaran saya pada week 13 sesi 1. Jika ada penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf, serta kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video saya.